تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita mengingat-ingat kembali wasiat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dibacakan di mimbar Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami wasiatkan atau telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa iyyakum, dan kami wasiatkan juga kepada kalian, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun yang kita tinggalkan. Yang wajib, yang sunnah kita tambahkan. Kemudian kita berusaha juga untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang haram kita tinggalkan seluruhnya. Yang makruh kita berusaha untuk meninggalkannya. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang atau generasi terbaik, merupakan kaum terbaik yang dilahirkan oleh manusia, umat manusia di muka bumi ini. Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in merupakan generasi terbaik, manusia terbaik setelah para nabi. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wa man nadhara fi siratil qaum," barang siapa yang memperhatikan dan mempelajari sejarah para sahabat Nabi dengan ilmu, dengan kejujuran hati, dengan keikhlasan, maka ia akan mendapati bahwasanya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam merupakan manusia terbaik. Annahum khairul khalqi ba'dal anbiya. Para sahabat Nabi merupakan generasi terbaik setelah para nabi. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Tidak ada yang meragukan hal ini. La kana wala yakunu mithlahum. Tidak ada orang yang dapat mengalahkan keutamaan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang sampai datangnya hari kiamat. Dan ini merupakan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui dan mempelajari di buku akidah kita bahwasanya para sahabat Nabi merupakan manusia termulia, generasi terbaik, umat manusia terbaik, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk mempelajari jejak-jejak kebaikan mereka, untuk memperhatikan amalan-amalan soleh yang mereka lakukan, untuk mengikuti kebaikan-kebaikan yang mereka wariskan untuk kita. Di sini akan kita bacakan salah satu kejadian yang terjadi di zaman Nabi SAW yang berkaitan dengan sahabat Nabi. Pada suatu hari Nabi SAW pernah duduk dengan para sahabatnya
Duduk biasa ya, duduk seperti biasa di masjid Nabi SAW, di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi SAW di saat para sahabat duduk mengatakan, tiba-tiba mengatakan, yatla'u alaikum min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Kata Nabi SAW, akan muncul di pintu ini seorang penghuni surga. Masya Allah. Tentunya para sahabat kaget dan takjub dengan ucapan Nabi SAW ini. Para sahabat penasaran siapa orangnya. Kemudian muncullah salah seorang Ansar, sahabat dari kalangan Ansar. Kemudian ia mengucapkan salam dan duduk bersama Nabi SAW. Kemudian di hari kedua, Nabi SAW kembali mengulangi ucapannya kemarin. Akan muncul di pintu ini salah seorang penghuni surga. Maka sahabat yang kemarin muncul lagi. Kemudian di hari ketiga pun demikian. Nabi mengulangi dan sahabat itu juga yang muncul. Maka lihatlah para jamaah sekalian, bagaimana hebatnya para sahabat Nabi SAW, bagaimana mereka itu tidak mencukupi atas kebaikan yang mereka miliki. Para sahabat Nabi dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun mereka tidak pernah puas dengan kebaikan yang mereka miliki, dengan keutamaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka Abdullah ibn Amr ibn Aus radhiyallahu taala anhuma, salah seorang sahabat yang mulia, dia penasaran, ini sahabat ini amalannya apa? Kok sampai Nabi SAW bersabda tentangnya atau mengatakan atau menganggapnya penghuni surga? Maka ia mengikuti sahabat tersebut. Ia mendatangi sahabat tersebut. Ya, dan Abdullah bin Amr berpura-pura ya. Ia ucapkan kepada sahabat ini, wahai sahabatku, sesungguhnya aku sedang ribut dengan bapakku. Ya, saat itu umur Abdullah bin Amr bin Aus masih muda, masih di bawah 20 tahun. Ya. Anak muda. Wahai sahabatku, saya ada masalah dengan bapakku. Jadi saya mungkin tidak bisa tidur di rumahku. Bolehkah saya menginap di rumahmu? Ini sahabat Abdullah ibn Amr ibn Aus meminta izin kepada sahabat tersebut untuk menginap di rumahnya. Tujuannya apa? Tidak lain untuk mengetahui amalan soleh apa yang dilakukan sahabat ini sehingga ia bisa menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Amr ibn Aus mengikuti sahabat itu ke rumahnya. Awalnya Abdullah ibn Amr mengira bahwasanya sahabat ini mungkin sholatnya panjang ya. Mungkin dia malam-malam gak tidur. Dari habis isya sampai subuh dia sholat. Atau mungkin siangnya dia puasa terus setiap hari. Ya. Awalnya seperti ini yang dikira oleh Abdullah ibn Amr. Namun di hari pertama tidak ada amalan soleh yang ia lakukan yang melebihi sahabat-sahabat lainnya. Artinya amalan soleh dia biasa ya, sholat 5 waktu ya. Kemudian sholat tahajudnya juga hanya di akhir malam sedikit saja. Amalan yang standar ya menurut para sahabat di zaman tersebut. Hari kedua pun demikian. Hari ketiga pun demikian. Sampai-sampai Abdullah ibn Amr ibn Aus hampir-hampir menganggap orang ini biasa saja. Tidak ada amalan soleh apapun yang dia lakukan. Akhirnya Abdullah ibn Amr ibn Aus jujur kepada orang ini. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak ada permasalahan yang terjadi antara aku dengan bapakku. Ya. Namun saya datang atau menginap di rumahmu hanya untuk mengetahui suatu hal. Beberapa hari yang lalu aku mendengar Nabi SAW menyebutmu sebagai penghuni surga. Kira-kira apa amalan soleh yang engkau lakukan? Maka apa yang dikatakan oleh orang tersebut, oleh sahabat tersebut? Ia mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita. Amalan saya hanya seperti yang kau lihat saja. Ya, biasa saja amalan saya, tidak ada amalan spesial, tidak ada amalan-amalan khusus yang saya lakukan. Maka Abdullah bin Amr bin As pun putus asa. Akhirnya dia langsung pergi. Namun sebelum Abdullah bin Amr keluar dari rumahnya, ia memanggil orang tersebut, sahabat Ansor tersebut memanggil Abdullah bin Amr bin Aus. Dan ia mengatakan, ma huwa illa ma ra'ait. Tidak ada amalan soleh apapun, tidak ada amalan spesial apapun, tidak ada amalan spesial apapun yang aku lakukan kecuali apa yang engkau lihat. Illa, kecuali ya, ada satu amalan, anni la ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimina ghisyan, kecuali suatu amalan di mana aku tidak pernah mendapati hatiku memiliki rasa dengki dan kebencian terhadap salah seorang kaum muslimin, siapapun itu. Saya tidak pernah benci, tidak pernah dengki dengan siapapun di antara kaum muslimin. Ini yang pertama. Kemudian ia melanjutkan, dan saya tidak pernah hasad
terhadap kebaikan atau kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun. Subhanallah ya. Hanya amalan ini jamaah sekalian. Dia sholatnya biasa, puasanya biasa saja. Namun dengan amalan ini ia bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah ya. Sangat patut bagi kita untuk memperhatikan hati kita. Memperhatikan hati kita. Apakah hati kita sudah baik terhadap kaum muslimin ya? Ketika kita ada masalah dengan saudara kita ya. Para sahabat ya itu ketika ada masalah dengan saudaranya, masalah itu hanya terjadi secara nampak saja, namun hatinya mereka tetap saling mencintai. Begitupun kita ketika ada masalah dengan saudara kita, maka kita harus berusaha untuk tetap menjaga hati kita. Mungkin ada permasalahan biasa ya, permasalahan rumah tangga, permasalahan antara tetangga, antara saudara, antara bapak dengan anaknya biasa. Namun kita harus menjaga hati kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh hasad, atau kita harus berusaha untuk menjaga hati kita dari hasad dan dengki terhadap siapapun dari kalangan atau dari kaum muslimin ya. Ketika ada saudara kita yang diberi kelebihan harta sedangkan kita miskin, maka kita bersyukuri, cukup aja sudah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatum fil hayatid dunya. Allah sudah bagi rezeki kita jamaah sekalian. Maka kita cukup bersyukur kepada Allah. Cukup bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak perlu hasad. Karena percuma saja mau kita hasad dengan dia, kita hasad tersebut tidak akan menambah harta kita, tidak akan pernah menambah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, dan rezeki bukan cuma harta. Rezeki bisa berupa kesehatan ya. Mungkin anak ya bagi yang belum punya anak, atau mungkin anak-anak soleh, mungkin bagi yang anaknya kok anak saya ya nggak sehebat anak dia, tidak perlu jamaah sekalian. Kita syukuri jamaah sekalian apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka itu saja jatah kita di dunia ya. Kemudian jika ada kesalahan yang perlu diperbaiki, maka kita perbaiki ya. Ini yang dapat disampaikan di khutbah pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan hidayahnya kepada kita agar kita dapat membenahi hati kita, memperbaiki hati kita dan menghilangkan benih-benih hasad dan dengki dan kebencian kepada siapapun di antara kaum muslimin. Barakallahu fikum jami'an wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang beriman awal-awal ya, para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat atau salah satu dari sifat orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi ini yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala nih dalam surat yang lain. Di surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim", dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka berdoa, "Rabbana, ya Allah, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman", dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman sebelum kami. Di sini jamaah sekalian menunjukkan apa? Menunjukkan orang-orang yang berdoa dengan doa ini ya, itu dia tidak pernah menyimpan kebencian apapun, sedikit pun kebencian kepada saudaranya ya. Kalau kita benci sama saudara kita, mau nggak kita doakan dia? Tidak mau pastinya. Maka jamaah sekalian ya,
sifat di antara sifat orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat yang Allah ridhoi mereka adalah selalu berdoa kebaikan untuk diri kita dan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghilla, dan Allah takkid, Allah kuatkan lagi makna ini. Dan ya Allah, jangan letakkan dalam hati kami ini ada ghillan, ada rasa dengki dan hasad. Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman siapapun dia. Rabbana innaka raufur rahim, ya Allah ya Rabb kami, sungguhnya Engkau maha lembut dan maha pengasih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberikan pengaruh kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita dapat terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hati kita dari rasa dengki dan benci kepada siapapun dari kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح ولاة أمورنا وأعذنا من شر أنفسنا وشياطيننا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.